Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lestari dengan NIM 5514230028. Saya dari kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan eh, has- mempresentasikan pada mata kuliah metodologi penelitian untuk judul proposal saya sendiri, yaitu perancangan pasar tradisional Sentral Wakpuru di Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna dengan pendekatan arsitektur perilaku. Langsung saja masuk ke bab 1, yang dimana bab 1 ini yaitu pendahuluan. Poin pertama yaitu latar belakang. Pasar seringkali menjadi tempat interaksi antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi antara pedagang, barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Menurut peraturan pemerintah nomor 29 tentang perdagangan pada tahun 2021, pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah, baik itu daerah, swasta, BUMN, BUMD, seperti toko, kios, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi, dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar barang. Berdasarkan pengertian berdasarkan pengertian pasar di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pasar merupakan suatu tempat atau wadah yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masing-masing. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai ruang interaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana yang ditata dan dikelola oleh berbagai pihak, yaitu salah satunya itu pemerintah maupun swasta, serta berlangsung dengan sistem perdagangan seperti tawar menawar, melibatkan perilaku usaha dari kecil-kecilan hingga menengah. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga memiliki sistem dan pengelolaan tertentu, sehingga secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Menurut Wihana pada tahun 2008 yang dikutip oleh Ditu dan Darsana pada tahun 2023, bahwasannya pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar tempat pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar secara langsung untuk menentukan harga akhir. Sedangkan pasar modern adalah yaitu memiliki karakter yang lebih maju, di mana barang-barangnya dijual dengan harga tetap dan sudah tercantum pada label. Kegiatan jual beli di pasar modern biasanya berlangsung di tempat seperti mall, Indomaret, plaza, supermarket, serta pusat perbelanjaan modern lainnya. Di pasar modern berkualitas, barang sudah teruji dan sudah dibanderol dengan harga yang sesuai. Dengan adanya pasar modern, ini berdampak menurunnya pendapatan terhadap pasar tradisional. Meskipun demikian, kehadiran pasar modern bukan berarti faktor utama tersisinya pasar tradisional. Walaupun terdapat dua jenis pasar yang telah dijelaskan, pasar tradisional menjadi salah satu bentuk pasar yang masih bertahan dan berkembang di tengah masyarakat. Pasar tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat saat ini yaitu Pasar Sentral Wakpuru yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. Pasar tradisional Sentral Wakpuru sudah ada sejak tahun 1977, berkat inisiatif warga setempat yang sebelumnya menjalankan pasar darurat di Lemambo atau Kampung Lama dengan izin pemerintah desa. Seiring waktu, pasar tersebut dipindahkan ke Desa Kongkaniwa. Awalnya pasar ini memiliki luasan sekitar 40 kali 40 meter dengan 50 kios. Pada tahun 1979, pasar mulai berkembang dan direhabilitasi menjadi bangunan permanen melalui keterlibatan aktif masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, program pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, menurut hasil wawancara pada tanggal 13 Februari 2026 dengan Bapak Laodeng Kadea, yang dimana beliau berjabat sebagai kepala pasar. Beliau mengatakan bahwasannya pasar Sentral Wakpuru pada tahun 2022 telah mengalami kebakaran yang dimana membakar sebagian depan bangunan, namun masih tetap difungsikan. Di samping itu telah disediakan pasar darurat, namun tidak ada
dan namun tidak digunakan. Pada tahun 2023 terjadi kebakaran yang dimana menghabiskan semua bangunan pasar, sehingga pedagang mau tidak mau menggunakan pasar darurat yang sudah disediakan sebelumnya. Pada tahun 2026 lagi dan lagi terjadi kebakaran yang mengakibatkan pasar darurat yang sebelumnya telah disediakan terbakar, sehingga pedagang mau tidak mau berjalan di pinggir jalan sekitar pasar. Berbagai masalah klasifikasi yang terjadi di pasar tradisional juga terjadi di pasar tradisional sentral Wakuro, yang dimana seperti penumpukan sampah, bau tidak sedap, zoning yang tidak teratur, pengelolaan pola sirkulasi baik itu manusia, barang, kendaraan masih kurang baik. Jika hujan, maka pasar akan sangat becek karena air hujan yang masuk dan berlantai dan berlantaikan tanah. Minimnya sarana dan prasarana seperti area parkir, daerah sampah, sistem keamanan, jarak kios sangat berdekatan dan juga sempit dengan perilaku pedagang yang membawa barang dagangannya sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya kondisi pasar saat ini berada dalam tahap darurat pasca terjadinya musibah kebakaran yang menghanguskan sebagian besar sarana dan prasarana utama pasar. Kejadian tersebut mengakibatkan hilangnya wadah berdagang yang layak, sehingga para pedagang kini menempati lapak-lapak sementara yang tidak teratur dan melebur hingga ke bawah jalan utama. Kondisi ini menciptakan masalah baru terkait keamanan, kenyamanan, serta sirkulasi lalu lintas terganggu, sehingga kebutuhan akan pengadaan kembali bangunan pasar yang permanen menjadi prioritas yang mendesak. Mengingat kondisi pasar yang harus dibangun kembali sepenuhnya, maka diperlukan sebuah perancangan pasar tradisional sentral Wakuro yang baru dengan mempertimbangkan elevasi dari perilaku pengguna di masa lalu. Peningkatan arsitektur perilaku dipilih agar perancangan baru ini tidak hanya menggantikan bangunan yang hilang, tetapi mampu menjawab alasan mengapa terjadi kesemrautan sebelum kebakaran terjadi. Dengan mempelajari pola interaksi pedagang dan pembeli, perancangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem sirkulasi yang lebih aman, terutama terkait jalur evakuasi kebakaran dan zonasi yang lebih tertib, namun tetap akrab bagi masyarakat. Melalui metode ini, bangunan baru diharapkan mampu memfasilitasi kebiasaan berinteraksi dan dapat menciptakan ruang yang lebih efektif, menarik dari segi arsitektur, tertata, bersih, nyaman, serta memiliki sarana prasarana yang lengkap seperti pasar modern. Dari latar belakang yang saya jelaskan sebelumnya, sehingga muncul rumusan masalah. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu bagaimana merancang kembali pasar tradisional sentral Wakuro yang aman, tertata, dan nyaman dengan mempertimbangkan perilaku pengguna serta mampu mengurangi risiko kebakaran di masa mendatang. Bagaimana penerapan arsitektur perilaku dan perancangan pasar sentral Wakuro yang baru. Terus masuk ke tujuan penelitian, terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu merancang kembali pasar tradisional sentral Wakuro agar menjadi lebih aman, tertata, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung dengan memperhatikan perilaku pengguna. Yang kedua yaitu menghasilkan konsep perancangan pasar yang mampu mengurangi risiko kebakaran melalui penataan ruang sirkulasi serta penyediaan sistem keamanan yang memadai. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi referensi di dalam bidang arsitektur, khususnya terkait perancangan pasar tradisional dengan pendekatan arsitektur perilaku. Manfaat praktisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dengan pembangunan kembali pasar sentral Wakuro, serta memberikan solusi terhadap permasalahan keamanan, kenyamanan, dan penataan pasar. Selanjutnya masuk di bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Poin pertama yaitu tinjauan pasar secara umum. Pengertian pasar. Objek rancangan penelitian ini adalah pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Menurut Sukirno pada tahun
Menurut peraturan pemerintah nomor 29 tentang perdagangan pada tahun 2021, pasar adalah tempat usaha yang ditata dan dikelola. Pasar yang ditata dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, BUMN, BUMD seperti kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, dan UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar barang. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya pasar merupakan suatu tempat atau wadah yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli guna memenuhi kebutuhan masing-masing. Pasar memiliki dua jenis jual jenis. Satunya yaitu pasar tradisional. Pasca diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, penggunaan istilah pasar tradisional berubah menjadi pasar rakyat. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan memaparkan pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, yang dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah. Sedangkan menurut Wihana tahun 2008 yang dikutip oleh Titu dan Darsana pada tahun 2023 mengungkapkan bahwasannya pasar tradisional adalah pasar yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar dalam menentukan harga. Pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mencerminkan budaya dan kebiasaan masyarakat. Pasar tradisional adalah pasar yang tumbuh serta berkembang dengan pedagangannya sebagian besar adalah masyarakat pribumi. Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya pasar tradisional merupakan tempat terjadinya interaksi langsung antara penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai ruang sosial dan budaya yang tumbuh serta berkembang bersama masyarakat lokal. Selanjutnya itu masuk ke sejarah pasar tradisional. Pasar tradisional sendiri merupakan bentuk awal dari sistem perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu lokasi tertentu untuk melakukan transaksi barang maupun jasa. Karakteristik utama pasar tradisional terletak pada kuatnya interaksi sosial, adanya proses tawar-menawar, dan penentuan harga serta kestabilitas langsung pelaku usaha berskala kecil. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional. Pasar tradisional diartikan sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pihak swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah. Fasilitas yang tersedia berupa toko, kios, los, maupun tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah masyarakat atau koperasi dengan skala usaha dan permodalan terbatas, serta proses transaksi yang berlangsung melalui mekanisme tawar-menawar. Poin pertama yaitu sejarah awal pasar tradisional. Masa barter yaitu dari 10 tahun Masehi sampai 10.000 Masehi sampai 3.000 Masehi. Pada periode ini manusia belum mengenal uang dan masih menerapkan sistem barter, yaitu pertukaran barang secara langsung antara individu atau kelompok. Selanjutnya itu munculnya alat tukar. Seiring berkembangnya peradaban, masyarakat mulai menggunakan alat tukar berupa logam, emas, dan perak yang kemudian menjadi cikal bakal uang. Dengan adanya alat tukar, transaksi menjadi lebih praktis dan tertekstur. Selanjutnya itu pasar tradisional awal peradaban kuno. Pasar mulai dibentuk sebagai tempat khusus untuk kegiatan jual beli di peradaban seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan Romawi, menjadi pusat distribusi barang sekaligus ruang interaksi sosial. Selanjutnya itu perkembangan pasar tradisional di Indonesia. Pada abad ke-5
sampai dengan masa sekarang. Di Indonesia, pasar tradisional muncul sejak awal kerajaan Nusantara sekitar abad ke-5 Masehi. Pasar biasanya dibangun di permukiman, jalur perdagangan, atau dekat pelabuhan. Pada masa kolonial Belanda, pasar ditata oleh pemerintah kolonial untuk tujuan pengawasan dan administrasi ekonomi. Masuk ke pasar tradisional di era modern abad ke-20 sampai dengan sekarang. Meskipun abad ke-20 hingga saat ini, pasar tradisional menghadapi persaingan dengan pasar modern seperti supermarket, minimarket, dan pusat perbelanjaan. Namun, pasar tradisional tetap memiliki peran penting, antara lain yaitu sebagai pusat ekonomi rakyat kecil, sebagai wadah pedagang lokal dan UMKM untuk menjual kebutuhan pokok masyarakat. Selanjutnya yaitu masuk ke klasifikasi pasar tradisional. Berikut ini klasifikasi pasar tradisional berdasarkan komoditas dan yang diperdagangkan, status kepemilikan atau pengelola, waktu operasional, jumlah pedagang, dan ruang lingkup pelayanan atau potensi pasar. Ini yaitu masuk ke klasifikasi berdasarkan jumlah pedagang. Yang pertama yaitu pasar rakyat tipe 1 mempunyai jumlah pedagang lebih dari 750 orang. Yang kedua yaitu pasar rakyat dengan tipe 2 mempunyai jumlah pedagang sekitar 501 sampai dengan 750 orang. Untuk pasar rakyat tipe 3 yaitu mempunyai jumlah pedagang sekitar 250 sampai dengan 500 orang. Pasar rakyat tipe 4 yaitu mempunyai jumlah pedagang kurang lebih dari 250 orang. Selain itu, klasifikasi pasar tradisional merujuk pada Peraturan Pemerintah Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengolahan Sarana Perdagangan Pasar Rakyat di Perdagangan pasar rakyat diklasifikasikan menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu pasar rakyat tipe A, merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar harian. Jumlah kapasitas pedagang paling sedikit sekitar 400 orang dan luas lahan paling sedikit 5.000 meter persegi. Pasar rakyat tipe B merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 kali dalam seminggu. Jumlah kapasitas pedagang paling sedikit yaitu 275 orang dengan luas lahan paling sedikit yaitu 4.000 meter persegi. Selanjutnya yaitu pasar rakyat tipe C, merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit yaitu 2 kali dalam seminggu. Jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 orang dengan luas lahan paling sedikit 3.000 meter persegi. Pasar rakyat tipe D merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit yaitu 1 kali dalam seminggu dengan jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 orang dengan memiliki luas lahan 2.000 meter persegi. Selanjutnya yaitu masuk ke klasifikasi berdasarkan waktu operasional. Yang pertama yaitu pasar rakyat yang beroperasi setiap hari. Yang kedua yaitu pasar rakyat yang beroperasi 4 hari dalam seminggu. Selanjutnya yaitu pasar rakyat yang beroperasi 3 hari dalam seminggu. Klasifikasi berdasarkan status kepemilikan atau pengelolanya. Yang pertama yaitu pasar pemerintah dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah. Selanjutnya yang kedua yaitu pasar swasta dikelola oleh pihak swasta yang telah diizinkan untuk mengelola oleh pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu pasar liar atau belum dikelola, adalah pasar yang kegiatannya tidak diatur oleh pemerintah daerah dan keberadaannya disebabkan oleh kurangnya fasilitas pemasaran dan letak pasar yang tidak merata pada suatu lokasi. Selanjutnya yaitu masuk ke klasifikasi berdasarkan ruang lingkup pelayanan dan potensi pasar. Yang pertama yaitu pasar lingkungan, adalah pasar yang di lingkupnya mencakup suatu lingkungan permukiman di sekitar pasar tersebut. Kedua yaitu pasar wilayah, yang dimana pasar wilayah sendiri yaitu pasar yang ruang lingkupnya mencakup beberapa lingkungan permukiman dan barang yang dijual lebih lengkap dari pasar lingkungan. Selanjutnya yaitu pasar kota, yang dimana pasar kota itu sendiri
mencangkup wilayah kota dan barang yang dijual lengkap. Selanjutnya yaitu pasar regional. Pasar regional sendiri yaitu pasar yang mencangkup kawasan ibu kota, provinsi dan sekitarnya. Masuk ke poin kelima yaitu klasifikasi berdasarkan sifat komoditas. Secara umum klasifikasi pasar tradisional dibedakan menjadi dua berdasarkan komoditas. Yang pertama yaitu pasar komoditas umum, yang dimana pasar komoditas umum ini memperdagangkan kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pokok yang secara rutin dibeli oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu pasar komoditas khusus, yang dimana hanya memperdagangkan suatu jenis komoditas tertentu yang bukan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya seperti pasar ikan, pasar khusus barang antik, atau kelompok komunitas tertentu lainnya. Selanjutnya yaitu masuk ke fungsi pasar tradisional. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi, yang dimana fungsi itu ekonomi sendiri berperan sebagai tempat terjadinya kegiatan jual beli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi sosial, untuk mewadahi interaksi langsung antara penjual dan pembeli serta memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Ketiga yaitu fungsi budaya, yang dimana fungsi budaya sendiri untuk mewakili nilai kebiasaan dan tradisional lokal seperti praktik tawar-menawar dalam transaksi. Selanjutnya yaitu masuk ke lingkup aktivitas pasar tradisional. Yang pertama yaitu aktivitas pedagang, yang dimana kegiatan utama berupa transaksi jual beli barang dan jasa antar pedagang dan pembeli. Yang kedua yaitu aktivitas distribusi, yang dimana proses penyaluran barang dari pemasukan kepada pedagang hingga diterima oleh konsumen. Selanjutnya yaitu aktivitas pendukung, yang dimana aktivitas pendukung sendiri merupakan kegiatan penunjang seperti parkir, penyimpanan, kebersihan, keamanan, dan fasilitas umum lainnya. Masuk ke standar dan peraturan pasar tradisional. Peraturan daerah atau Perda Kabupaten Muna nomor 2 tahun 2014 tentang RT/RW Kabupaten Muna yaitu 2014 sampai 2034 merupakan acuan utama tata ruang di wilayah Kabupaten Muna. Peraturan ini menetapkan Kecamatan Tokuna sebagai pusat pelayanan lingkungan dan zona perdagangan. Perencanaan pasar sentral Lokuro di Desa Matanoe selaras dengan arahan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Muna. Selanjutnya yaitu masuk ke yang kedua yaitu SNI pada tahun 2021, yang dimana tentang pasar tradisional yaitu merupakan rujukan teknis utama dalam menetapkan standar pasar tradisional tipe B dengan skala pelayanan kecamatan dengan 250 sampai dengan 500 pedagang. Standar ini mengatur zonasi komoditas, yaitu pemisahan area basah, contoh seperti ikan, daging, sayur, dan area kering, contoh seperti penjual pakaian, elektronik, dan area siap saji. Peraturan Menteri PUPR nomor 26 pada tahun 2008 tentang sistem proteksi kebakaran, mengingat risiko kebakaran tinggi pada pasar tradisional. Standar ini digunakan sebagai acuan sistem keamanan. Yang pertama yaitu sistem pasif, yang dimana perancangan jalur evakuasi yang jelas, penggunaan material tahan api, serta peraturan jarak antar masa bangunan. Selanjutnya yaitu sistem aktif, yang dimana penetapan APAR setiap radius 15 meter, menyediakan sistem hidran halaman, serta ketersediaan tandon air khusus, pemadam, dan free tank. Selanjutnya yaitu Perkes nomor 17 tahun 2020 yaitu tentang pasar sehat, yang dimana mengatur standar kualitas lingkungan pasar, meliputi penyediaan air bersih minimal 440 liter per orang, pengolahan air limbah atau IPAL, serta manajemen sampah guna mencegah penyaluran penyakit di area pasar. Selanjutnya itu masuk ke tinjauan khusus. Untuk tema yang saya gunakan yaitu tema arsitektur perilaku, yang dimana arsitektur perilaku sendiri merupakan suatu pendekatan perancangan yang mempelajari hubungan timbal balik antar lingkungan fisik, yaitu bangunan, dan perilaku manusia yang berada dalamnya. Menurut Gary Timor,
Arsitektur berperilaku berfokus pada bagian ruang dapat mewadai aktivitas pengguna secara efektif melalui pemahaman terhadap kebutuhan fungsional dan kenyamanan psikologi. Kata perilaku secara langsung menunjukkan bahwa manusia dalam tindakannya juga terkait dengan aktivitas manusia, berupa interaksi manusia dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Teori perilaku melakukan analisis dalam bentuk perilaku yang terlihat, terukur, deskriptif, dan dapat diprediksi. Teori behaviors lebih dikenal dengan istilah learning karena semua tingkah laku itu masuk ke penerapan arsitektur perilaku dalam desain pasar. Yang pertama yaitu keamanan atau mitigasi kebakaran. Arsitektur perilaku berperan dalam keamanan melalui studi psikologi evakuasi, yang dimana desain jalur evakuasi dibuat intuitif berdasarkan arah pergerakan alami manusia saat mengalami kepanikan akibat bahaya kebakaran. Selanjutnya yaitu penataan sirkulasi berdasarkan perilaku pengguna, yang dimana penataan sirkulasi dalam pasar dirancang dengan mempertimbangkan pola pergerakan pengguna yang umumnya bersifat dinamis dan kurang teratur. Selanjutnya yaitu pengelompokan zonasi berdasarkan jenis aktivitas. Zonasi pasar dirancang berdasarkan jenis kegiatan serta karakteristik barang yang diperdagangkan, seperti area basah, contoh seperti ikan, penjualan ikan dan daging. Untuk area kering sendiri seperti sembako dan pakaian, serta area makan siap saji. Selanjutnya yaitu penyediaan ruang interaksi sosial, yang dimana pasar tradisional memiliki ciri khas berupa interaksi sosial yang terjadi melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Selanjutnya itu masuk ke struktur bentang lebar pasar tradisional, yang dimana terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu karakteristik struktur bentang lebar. Struktur bentang lebar memiliki sejumlah karakteristik utama, diantaranya yaitu memiliki jarak bentang yang luas tanpa adanya kolom pada bagian tengah ruangan, menggunakan sistem struktur khusus seperti rangka batang, space frame, atau struktur lengkung. Yang kedua yaitu jenis struktur yang digunakan. Beberapa jenis struktur bentang lebar yang umum diterapkan pada bangunan pasar antara lain yaitu struktur rangka batang, yang dimana struktur ini tersusun dari elemen-elemen batang yang membentuk pola segitiga sehingga mampu menghasilkan kekuatan yang tinggi serta efisiensi terhadap penutup bentang yang luas. Yang kedua yaitu struktur space frame, yang dimana merupakan sistem struktur 3 dimensi yang memiliki sifat ringan namun tetap kuat. Selanjutnya yaitu struktur lengkung, yang dimana struktur lengkung sendiri memanfaatkan bentuk lengkung untuk mendistribusikan beban secara merata ke titik tumpuan. Kelebihan dan kekurangan struktur bentang lebar yaitu untuk kelebihannya menciptakan ruang yang luas tanpa hambatan kolom. Untuk kekurangannya sendiri membutuhkan perhitungan struktur yang lebih kompleks, biaya konstruksi relatif lebih tinggi, memerlukan material dan teknologi tertentu. Masuk ke studi banding. Pada studi banding ini saya mengambil 2 studi banding. Yang pertama yaitu pasar tradisional Pariaman di Sumatera Barat. Merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pasar ini merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang melayani aktivitas perdagangan kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan, sayur, ikan, daging, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang pertama yaitu selanjutnya yaitu konsep fasad dan lokalitas. Konsep fasad pasar Pariaman menerapkan pendekatan arsitektur non-vernakular yang secara visual mengadopsi bentuk atap begojong khas Minangkabau sebagai identitas budaya lokal yang kuat. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi dan mitigasi. Tangga evakuasi pasar Pariaman memiliki tangga terbuka yang sangat lebar dan sudut-sudutnya di sudut-sudut bangunan. Selanjutnya yaitu free safety adalah keberadaan sistem hidran apar yang terlihat jelas dan detektor panas di area plafon. Untuk sistem struktur unit sendiri, penggunaan rangka baja bentang lebar dengan memiliki keunggulan menciptakan ruang interior yang plong tanpa banyak tiang. Ini memudahkan kontrol visual bagi petugas keamanan dan mempermudah orang melihat arah pintu keluar saat panik. Selanjutnya yang kedua yaitu pasar tradisional Oro-Oro Dowo, yaitu bertepatan di Malang, Jawa Timur. Merupakan pasar tradisional yang terkenal karena kebersihan, kerapian, dan sejarahnya yang panjang.
Sejak zaman kolonial Belanda, pasar ini telah direvitalisasi menjadi pasar modern namun tetap mempertahankan arsitektur klasiknya. Untuk konsep fasad dan lokalnya itu sendiri menggunakan gaya kolonial modern yang menyesuaikan dengan kawasan cagar budaya di sekitarnya. Untuk penerapan desain itu memberikan contoh bagaimana pasar tipe B tidak hanya terlihat kumuh melainkan bisa tampil bersih dan ikonik tanpa biaya operasional yang mahal. Selanjutnya yaitu studi banding tema, yang dimana studi banding tema ini bertujuan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip psikologi ruang diterapkan dalam bentuk fisik bangunan guna mengatur aktivitas penggunanya. Yang pertama yaitu pasar tradisional Ororo Malang berfokus. Pasar ini merupakan referensi terbaik dalam menerapkan batasan wilayah dagangan tanpa mengurangi sikat masif atau pagar yang kaku. Penerapan prinsip teoritas pengelola menggunakan pembatas psikologis berupa perbedaan warna keramik lantai dan penggunaan garis kuning. Selanjutnya yaitu pasar Prawirwotaman. Pasar ini sukses mengatur perilaku masyarakat yang heterogen melalui pembagian zona aktivitas yang jelas namun tetap komunikatif. Penerapan prinsip biosettingnya yaitu menyediakan area plaza komunal dan food court yang dirancang secara terbuka di lantai teratas. Untuk respon perilaku pengguna yaitu pengunjung cenderung menghabiskan waktu lebih lama di pasar karena adanya fasilitas yang nyaman, penyajian yang estetika di area kuliner, mengatur suasana hati pengunjung menjadi lebih santai. Selanjutnya yaitu ini merupakan tabel kesimpulan. Dari tabel kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwasannya perancangan pasar tradisional tidak perlu memerhatikan hubungan antara aspek fisik bangunan dan perilaku pengguna. Penggunaan struktur bentang lebar mendukung terciptanya ruang yang luas dan fleksibel, sementara zonasi dan sirkulasi yang baik membantu menciptakan keteraturan serta kelancaran aktivitas. Dari sisi keamanan, penyediaan jalur evakuasi dan sistem proteksi kebakaran menjadi hal yang penting. Selain itu, penerapan prinsip teoritas melalui batas visual efektif dalam mengontrol perilaku pedagang. Selanjutnya yaitu masuk ke kerangka pemikiran atau kerangka konseptual, yang dimana kerangka tersebut menjelaskan bahwa permasalahan kebakaran dan kondisi pasar menjadi titik awal. Kemudian dilakukan identifikasi masalah seperti tata ruang, sirkulasi, keamanan, dan perilaku pengguna. Selanjutnya digunakan pendekatan arsitektur perilaku yang dimana sebagian dasar perancangan yang kemudian dianalisis dan dikembangkan menjadi konsep desain hingga menghasilkan rancangan pasar baru yang aman, tertata, dan nyaman. Itulah hasil dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.